Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semuanya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Alamin yang telah memberikan taufik kita yang serta inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa sehat sempat untuk berkumpul di sini. Semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa pada yang menanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya tidak akan menyampaikan banyak, tapi di sini saya akan bawakan sebuah cerita, yaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini adalah bapak dan anak. Bahwa Allah mengaruniakan kepada Nabi Daud ini berupa kelebihan-kelebihan yang banyak sekali. Di antaranya yaitu suaranya sangat merdu. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zaburnya di sini, maka gunung, burung semuanya akan berhenti dan ikut bertasbih. Yang kedua diantaranya yaitu memiliki kekayaan bala tentara yang sangat besar dan kuat. Karena kalau Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, Nabi Daud juga sama. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zaburnya, maka gunung, burung-burung semua yang ada di alam itu ikut hormat, ikut bertasbih, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Terus di sini saya bacakan yaitu dalam surat Az-Saba ayat 10-11, saya bacakan artinya saja. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini selain daripada kelebihan suaranya yang bagus, Nabi Daud itu juga memiliki, Allah memberikan kekuatannya untuk bisa melunakkan besi. Besi itu bisa dianyamnya menjadi sebuah baju yang sangat indah, yang sangat bagus sekali, yang hanya bisa oleh Nabi Daud alaihissalam. Tadi dalam surat As-Saba ayat 10-11 itu. Jadi di sini Nabi Daud diantaranya sehari-harinya itu membuat baju dari besi yang sangat dipakai, itu nyaman, ringan, dan bisa di situ untuk ketika peperangan bisa untuk menanggulangi daripada panah-panah yang menempel di dirinya. Di sini dalam surat Al-Anbiya ayat 79 yang artinya, dan telah kami tumbuhkan burung-burung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Di samping Nabi Daud alaihissalam, putranya Sulaiman juga sama. Ini juga memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa seperti ayahnya Nabi Daud. Dia juga bisa berbicara dengan hewan, bisa mengendalikan angin, ya. Jadi dua nabi ini, anak dan bapak ini sama-sama memiliki, Allah melimpahkan keutamaan kepada dianya yang luar biasa. Ya. Dan ketika Nabi Sulaiman membacakannya juga sama, gunung-gunung dan burung-burung pun terhenti dan mengikuti bertasbih, mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Dan kesadannya di sini dalam sebuah hadis yang artinya, orang ini telah diberikan suatu seruling dan berupa seruling keluarga Daud. Jadi ketika Nabi Daud membacanya itu diibaratkan indahnya seperti 7 seruling. Berarti sangat indah sekali. Terus apa kehidupan sehari-harinya? Ternyata di sini Nabi Daud setiap hari itu membuat satu baju yang terbuat dari besi ini yang sangat indah, dijual dengan 60 dirham, yang 2 dirham untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, yang 4 dirham untuk kaum Bani Israil. Jadi Nabi Daud sudah memberikan contoh kepada kita untuk sedekah. Marilah kita sama-sama kita memiliki harta sedekah kepada orang-orang yang dekat kita, kepada yatim, kepada kaum duafa.
selama kita memiliki. Tidak akan berkurang, tapi yakin seyakin-yakinnya Allah akan menggantikannya secara langsung pada diri kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ditegaskan lagi dalam surat Syu'ara ayat 11 yang artinya buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Maksudnya apa di sini? Nabi Daud itu membuat baju yang terbuat dari besi yang sangat bagus, yang sangat indah, dan dipakai itu nyaman, tidak berat, dan menjadikan orang yang pakainya merasa ringan gitu. Terus di sini juga ada sebuah cerita lagi bahwa Nabi Daud itu senang menyamar. Menyamar apa? Dia ingin koreksi diri ke masyarakat tentang pendapatnya dia sebagai seorang penguasa. Itu seperti apa? Ini diriwayatkan dari Nabi Daud alaihissalam sering berkeliling dengan menyamar. Ia tanyakan orang-orang yang ia lewati pendapatnya tentang Nabi Daud alaihissalam. Semua orang yang tanya selalu memuji kebaikannya, ketaatannya dan beribadahnya, juga kejujuran dan keadilannya. Ini tentang perangai Nabi Daud. Tapi apa di sini suatu saat Allah mengutus malaikat untuk menemui Nabi Daud, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Di sini ketika Nabi Daud di situ bertemu, Nabi Daud bertanya. Di sini yang ditanyakan yaitu malaikat tersebut, apakah kamu tahu tentang Nabi Daud? Malaikat itu pun menjawab. Malaikat tersebut menjawab, demi Allah, ia adalah orang yang sangat baik dan memperlakukan dirinya dan umatnya. Akan tetapi ia memiliki satu kekurangan, sehingga membuat kebaikannya tidak sempurna. Nabi Daud bertanya, kekurangan saya itu apa? Dia bertanya seperti itu, malaikat pun menjawab, ia memberikan makan keluarga. Malaikat menjawabnya, yaitu ia memberikan makan keluarganya dari harta Baitul Mal. Ketika Nabi Daud tahu jawaban malaikat laki-laki yang menyuruh laki-laki itu, Nabi Daud berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami kekuatan untuk berusaha agar saya bisa mencukupi keluarga saya dengan hasil kerjanya, bukan dari Baitul Mal. Maka Nabi Daud di sini Allah memberikan kekuatannya, yaitu membuat baju dari besi. Di sini dalam surat As-Saba ayat 11 yang artinya buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Maksudnya menjadi bagus. Tidak hanya semacam baju biasa saja, tapi menjadi baju yang sangat indah. Baju yang dibikin Nabi Daud yaitu seharga 6.000 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih 4.025 rupiah. Jadi kalau 6.000 dirham sekitar 24 ya. 24 yang disedekahkan tadi 2.000 dirham, berarti lebih banyak yang disedekahkan 4.000 dirham. Berarti lebih banyak yang disedekahkan dibandingkan yang untuk keluarganya. Inilah gambaran-gambaran nabi-nabi yang soleh. Mari kita ikuti langkahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang adil, yang bijak. Ya. Di sini juga ditegaskan lagi suara yang dimiliki Nabi Daud ini itu alunannya sejumlah 70 seruling. Di sini dalam surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan untuk membuat baju dari besi ini ternyata untuk melindungi dirinya ketika melawan musuh-musuhnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini juga kisah Nabi Daud alaihissalam ketika bercakap-cakap dalam menangani suatu masalah yang ada di masyarakatnya antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Di antaranya pada suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Daud, "Hei Nabiullah, saya punya ladang saya dirusak oleh pemilik domba." Akhirnya apa? Pemilik domba itu dipanggil oleh Nabi Daud. Ketika dipanggil apa? Maka domba itu suruh menyerahkan kepada pihak yang punya ladang. Nah, suatu saat ini yang punya domba tidak terima. Yang punya domba ini melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Ketika menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman apa?
yaitu pendapatnya bahwa yang punya ladang itu suruh apa? Mengembalikan dombanya. Jadi yang punya kambing suruh memperbaiki ladangnya, yang punya ladang ketika sudah semuanya beres suruh mengembalikan masing-masing. Baik, jadi di sini Allah memberikan ilmu kepada Sulaiman yaitu dengan hikmah dan bijaksana. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya di sini bukan berarti salah, tapi saling mengisi, adalah saling memberikan. Ketika dalam menetapkan suatu hukum tidak boleh ini salah, ini benar, tapi keduanya harus dikondisikan bahwa semuanya punya pendapat masing-masing yang kita tidak boleh membela salah satu, tapi kita harus mencari solusinya. Di sini ditegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 79, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman Allah telah memberikan di sini hikmah dan ilmu, sehingga ketika menangani suatu masalah ini ternyata memberikan solusi semuanya yang akhirnya menjadi merasa menerima apa yang menjadi keputusan kedua nabi tersebut. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini Allah melimpahkan anak dan bapak, melimpahkan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Semuanya kalau kita baca kisahnya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demikian dari saya, ada khilaf salahnya, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita menjadi orang yang selalu bijaksana, kita menjadi orang yang senang bersedekah, dan kita menjadi orang yang senang bertasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.